pengen banget sampai itu seumur hidup orang disuruh bayarin. Emang lu siapa? Maksud saya jangan cuma keluar-keluar media aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Nah kita jadi ada kecurigaan. Saya nggak tahu nih ada apa di balik ini semua. Kemarin katanya saya kenalin. Kenapa berubah-ubah? Lucu. Pertanyaan buat saya. Dan nanti saya akan memberikan bukti yang lebih buat kalian tercengang-cengang. Tapi karena saya lagi mendalami ini, lihat saja. Ya kan, statement saya kan jelas. Adanya bukti konkret ya kan. Ya kalau memang itu anaknya ya silakan berupaya hukum saja. Tes DNA, kenapa dia nggak pakai upaya hukum? Ya, untuk berupaya ngotot tes DNA. Kenapa kemarin dikejar wartawan, kenapa lari? Harusnya kan kalau memang itu anaknya mau dia berspekulasi dia lagi agak gemukan ke atau lagi kurus ke atau lagi apa, saya nggak bilang orang gendut itu jelek ya, tapi menurut saya banyak teman saya juga yang gendut cantik kok gitu. Tapi kalau emang ini adalah haknya, dia berani berkoar-koar dan membuat Indonesia gempar. Kenapa dia tidak berfight aja, fight gitu loh. Bagaimanapun itu hak anaknya gitu kan, untuk tes DNA gitu loh. Maksud saya jangan cuma keluar-keluar media aja, habis itu ngambil endorse banyak-banyak. Nah kita jadi ada kecurigaan. Ya, maafin ya teman-teman kita sih. Kan kemarin katanya menyajikan dokumen perjanjian antara Eka dan Lisa, mungkin bisa jelasin nggak sih soal dokumen perjanjian itu di isinya? Nggak bisa karena ada instansi terkait yang harus bisa kita langkahi ya. Tunggu proses hukum. Rahasia. Kalau lebih sekarang mungkin tetap percaya dengan statement Bu Ayu yang sekarang mungkin, atau ada perubahan nggak sih? Nggak ada perubahan. Justru saya makin percaya karena katanya anaknya saya dengar apa prematur ya. Terus katanya kemarin apa ketemunya di Palembang. Event ya. Event. Kemarin katanya saya kenalin. Kenapa berubah-ubah? Lucu. Pertanyaan buat saya. Dia kan mengaku udah menginap 3 hari dengan RK di, kalau tidak salah, Kalau itu saya tidak tahu, saya tidak ada di situ. Jangan tanya saya. Dia dihujat sekarang nih dengan mungkin kalau nggak salah dengan body shaming atau soal gemuknya dia mungkin di medsos, itu gimana sih? Katanya drop katanya. Yang Loh, dengar kabar gitu. gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus ditanggung. Saya juga dihujat. Saya santai aja. Dia Emang kan orang percaya saya, apalagi saya pernah jadi orang ketiga juga dulunya. Hidup saya juga bukan orang benar dulunya. Saya dihujat, dibilang drop. Tapi semua orang punya titik balik. Jadi di sini saya punya kepercayaan bahwasannya akan ada matahari di mana nanti akan menyinari. Dan ini semua akan terbongkar nanti. dia mengaku udah menyesal dan tetap pengen memperjuangkan hak anaknya. Ya jangan perjuangkan, itu juga justru yang bagus. Itu yang saya dari kemarin kan ya, jangan kemana-mana, jangan melebar. Kenapa melebar ke saya, kenapa serang personal saya? Justru itu yang bagus. Saya setuju dan saya dukung. Tapi kenapa nih kuasa hukumnya belum menggugat juga Kang Emil ke pengadilan? Itu kita nggak tahu. Wah, saya tidak tahu, tanya sendiri. Ini kan kuasa hukum saya, bukan kuasa Ya hukum mungkin pandangannya KML. gitu. Ya, Ada lagi? Tanyakan kuasa hukumnya. tanyakan LM aja. langsung ya. Mungkin Mas Doni bisa nambahin lagi. Ya kalau ya terkait pertanyaan teman-teman jurnalis ya, ya LM kan sedang berjuang buat anaknya. Ya silahkan dia buktikan. Kalau dari Mbak Ayu, klien kami di sini hadir datang untuk meluruskan Kebenaran. informasi-informasi miring. Jadi sebagai manusia, masyarakat, ya nggak ada yang salah gitu loh ketika hadir untuk meluruskan kebenaran, karena berbicara kebenaran itu resikonya besar. Kita tahu sendiri kan di negeri kita ini, ketika seseorang bicara yang benar Ya. Cucur rambut. itu nggak pernah mudah. Nah kalau untuk ya Pak LM silahkan dia proses, ya kami juga akan proses jalur hukum juga atas segala cuitan, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap klien kami, dan kami akan proses hukum terhadap itu. Menurut kamu ada kerugian nggak? Emang cerita-ceritanya menurut kalian keterlaluan nggak? Itu aja sih ya. Saya kayaknya tidak perlu berbicara kalau kamu menyebutkan saya ada kerugian atau tidak.
ke endorse. Jadi kalau kerugian mungkin dia takut kerugian kali nggak ada endorse lagi nanti kan, kalau nggak dibuat rame terus nggak ada endorse lagi dia. Sepi nanti dia. Satu oknum dan institusi negara yang membuat saya kecewa. Kenapa bisa itu data terbongkar? Itu kan yang punya hanya mereka. Dia bilang nih, lo pernah digerebek. Foto itu berdasarkan apa? Saya masih ada di sini, saya nggak pernah di penjara. Saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Bahkan digerebek 2 kali, 3 kali ya bisa jasa telepon Anda ya. 3 kali saya nggak pernah terbukti memakai narkoba. Di tes urin kah, bukti kah, tapi kalau obat anti depresan ya saya memakai. Karena dari dasarnya, dari dulu kayaknya udah pada tahu deh, ya kan? Kapan rencananya Bayu mungkin melaporkan? Dalam waktu dekat kita akan melaporkan itu. Kita tuh nggak mau keluar-keluar, nanti kalian lihat aja. Kita mau silent killer aja. Polda atau Polres? Adalah Bisa Polda, bisa Polres. Ya, Yang penting tempatnya adalah institusi kepolisian. ya. Masih buktinya masih mengumpulkan atau sebenarnya udah lengkap? Udah lengkap. Kan banyak di internet lah ya. Kita bisa lihat sendiri ada Tidak usah di internet, tujuan. kita juga sudah capture semua. Iya. Ada. Masih ucapan soal dia walaupun nanti bernama kamu tapi ada yang dibilang punya hubungan dua sama Pak RK seperti itu. Betul, itu kan harus dia buktikan ya, pertama itu ya. Kedua, dengan ucapan dia saya memperkenalkan, itu juga fitnah, keji loh. Tiba-tiba dia berubah lagi ya statementnya, dan ini udah menjadi bukti baru buat kita kan. Dan akhirnya lama-lama terbongkar, apalagi nanti setelah Awalnya memang apa tuh sebenarnya berganti jadi apa Kayu? Awalnya Wah, kalian nggak tahu Mungkin beda lagi kali ini. statementnya kemana pun ketemu di event. Awalnya kan pertama Mbak Ayu dinyatakan bahwa saya Mbak Ayu memperkenalkan. Sekarang itu kan berubah statementnya, bertemu di event ya kan. Ya, satu statement yang membuat publik gempar karena melibatkan sosok yang tokoh ya, kita bisa bilang Pak RK gitu. Dan ini sekarang berubah lagi. Nah ini kan ada konsekuensi hukum di balik itu, dan itu kan berdampak buruk buat Pak RK sendiri, apalagi buat Mbak Ayu yang disangkut pautkan. Padahal Mbak Ayu di sini hadir untuk meluruskan informasi miring. Sebenarnya saya tuh jujur ya, dari sisi saya sebagai wanita juga, saya kasihan dengan beliau karena kalau kita lihat kan sepertinya beliau juga ada faktor ekonomi mungkin ya, dugaan saya ya. Tapi ya suruh dia jujur aja lah pada diri dia sendiri. Kejujuran kan penting ya, suruh dia jujur pada diri dia sendiri menurut saya. Terus nggak bisa diomongin sih sebenarnya, banyak yang mau saya omongin, tapi ya kita Mbak, mungkin pasal apa sih yang bakal menjerat Liza sendiri terkait ucapannya fitnah kah atau pencemaran nama baik ke Kayu? Undang-undang ITE. dan yang baik ya. Iya. Undang-undang ITE. Karena kan dibuat di ini ya, di media sosial ya. Dan pencemaran nama baik ya bang? Iya, ITE. Dua. Cara nama baik dan ITE. Iya, Mbak, tanggapan katanya Eli Sugigi punya bukti baru nih. Nah ini yang baru gimana Pak? Saya no komen karena menurut saya orang yang ikut-ikutan silakanlah ikut dalam drama ini. Lebih baik saya jadi tidak dikejar-kejar lagi. Silakan kalian mengejar mereka. Karena apa, saya di sini cuma satu, tegak lurus, tes DNA saja. Itu adalah bukti konkret. Tapi kan yang sana sudah mulai jalur hukum ya. Ya terima resiko apapun yang sudah dia cuitkan di media. Jangan cuma berani cuit di media saja, tolong berani hadir. Kasihan teman-teman media loh, nungguin kamu loh Lisa, serius. Emang kamu gak kasihan? Saya loh yang jadi uber tiap hari. Saya menghindar loh, tapi mereka ya karena ini adalah sahabat-sahabat saya, sahabat media, sahabat baik. Saya pikir mereka juga baik kepada saya. Saya juga, apalah saya tanpa adanya media. Terima kasih juga. Kita juga hubungannya baik semua. Jadi ya menurut saya kamu ngomong aja lah. Apapun statement kamu kan mungkin bisa diterima ya. Itu aja sih. Terus harus kan karena imbasnya ini kan
obat tuh malah kamu yang kena hujan, bahkan dibilang kena pencemaran nama baik akhirnya. Enggak sih, kesel biasa aja. Capek kan bicara resiko kebenaran. resiko bicara kebenaran kan begitu ya, karena jujur kalau dibilang resikonya berat, pasti kalian juga berpikir kok ini perempuan berani sekali ya, karena kan yang saya bicarakan itu sebuah tokoh ya kan. Satu, keselamatan saya nggak tahu nih ada apa di balik ini semua, iya dong, iya kan. Kedua, ini udah fitnahannya amat sangat tinggi, itu aja, jadi saya harus meluruskan itu aja. Ada merasa pernah diancam seseorang atau Adalah mbak, adalah pokoknya ada deh, adalah rahasia, kamu mau tahu nggak bisa. maksudnya akhirnya sampai mungkin pengawalan segala macam itu Kak Ayu? Enggak, kalau pengawalan itu ya saya pastinya berpikir gini, kalau saya itu kalau mau melangkah, saya akan berpikir dulu sebelum saya melangkah. Jadi saya nggak asal cuit-cuit kayak gini. Saya ngomong di Instagram, saya kasih bukti. Gak mungkin saya kasih bukti itu tapi nggak ada datanya. Dan nanti saya akan memberikan bukti yang lebih buat kalian tercengang-cengang. Tapi karena saya lagi mendalami ini, lihat saja. Tapi kemarin terkait tanda tangan Elisa sendiri apa sih? Itu udah saya berikan ke hukum terkait, jadi ya Tinggal nunggu lah ya. Ya terkait bukti-bukti aja. nanti Itu terkait apa? Perjanjian ya, atau pernyataan dan lain-lain nanti bisa lihat, tunggu proses hukum aja. kayaknya nanti kalian bisa ambil dari yang saya sudah bicara tadi. berarti terkait tes DNA ya? Ya tes DNA ya. Enggak, tes DNA bukan perjanjian tes DNA dong. Bukan, Itu bukan. bukan. Ini tanda tangan yang Kalau saya ke tanya soal USG. tes DNA ya silakan gitu loh. Gak ada pernah perjanjian tes DNA orang kata macam itu lah, gimana? Oke. Itu aja. Oh satu lagi ya, paling kita tambahin ya. Soal nafkah ya berarti? Nah, Tanda apa yang kata tangan. sampai kuliah ya? Iya. Dari lahir kan udah. Saya rasa itu nggak ada sih, itu bohong. Karena yang saya tahu ya, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dan sudah ditandatangani itu cuma sampai bantuan untuk sampai bersalin saja. Berarti tidak pendidikan bukan? Tidak lah, kepengen banget sampai itu seumur hidup orang disuruh bayarin. Emang lu siapa? Udah cuma tisu basah selesai. Tapi benar Mbak, untuk biaya lahiran semua emang ditanggung sama Pak RT kemarin. Itu saya yang minta ya, hati nurani seorang perempuan ya, atas dasar kasihan. Artinya benar ya Pak RT mengeluarkan biaya untuk lahiran. Ya berapa sih? Gak banyak kok. Per bulannya juga gak banyak kok. Jangan dikait-kaitin dengan yang lain ya. Maksudnya bukannya yang berapa gimana, enggak. Kan saya saksi. Jadi kalau dia ngomong kesana kemari kayaknya udah lewat jalur dan batas. Jadi saya bingung arahnya mau kemana nih anak. Saya lagi meraba-raba saja. Dan keselamatan saya pastinya kan juga saya memikirkan kan. Jadi kalau ada apa-apa sama saya ya kalian pikirkan aja. Berarti apa nih? Saya rasa juga nggak. Saya juga banyak pegang rahasia-rahasia orang ya. Jadi itu aja sih, saya pikir cukup itu aja. Oke.